Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Trisakti Mulyana, perwakilan dari kelompok 10. Ingin menjelaskan mengenai pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi dan penetapan harga transfer. Yang pertama yaitu desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Secara umum, sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis pertanggungjawabannya. Bagan organisasi tradisional dengan bentuk piramidanya mengilustrasikan garis pertanggungjawaban yang mengalir dari CEO turun melewati wakil direktur menuju manajer media dan manajer yang lebih rendah. Seperti yang ditunjukkan pada skenario yang mengawali bab ini, ketika ukuran organisasi bertambah besar, garis pertanggungjawaban ini akan menjadi lebih panjang dan lebih banyak. Struktur tradisional menjadi tidak praktis. Saat ini praktik kontemporer bergerak menuju suatu hierarki yang datar. Struktur ini yang mengandalkan tim-tim kerja menjadi konsisten dengan desentralisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka yang rumit dan beragam, yaitu tersentralisasi atau terdesentralisasi. Seperti yang ada di gambar, yang ada di buku. Kemudian alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dan penambahan operasi di pasar dan area yang berbeda. Manajemen pusat mungkin tidak memahami kondisi lokal, akan tetapi para manajer tingkat rendah yang berhubungan dengan kondisi operasional langsung seperti kekuatan dan sifat persaingan lokal, sifat tenaga kerja lokal, dan seterusnya, memiliki akses terhadap informasi ini. Akibatnya, mereka sering berada di dalam suatu posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan lokal. Seperti McDonald's, memiliki restoran di seluruh dunia. Selera orang di Cina atau Prancis berbeda dengan di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, McDonald menyesuaikan menunya dengan selera di setiap negara. Hasilnya adalah McDonald di setiap negara bisa melakukan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokalnya. Alasan yang kedua yaitu memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Keberlangsungan jangka panjang dari perusahaan harus lebih penting bagi manajemen pusat daripada operasional sehari-hari. Yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Adakah cara yang lebih baik untuk mempersiapkan generasi penerus manajer jenjang yang lebih tinggi selain memberikan mereka peluang membuat keputusan-keputusan penting? Peluang seperti itu juga memungkinkan manajer puncak mengevaluasi kemampuan para manajer lokalnya. Manajer-manajer yang menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang bisa dipromosikan. Alasan yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan yang terjadi di berbagai divisi. Perusahaan-perusahaan besar sekarang menemukan bahwa mereka tidak mampu mempertahankan suatu divisi yang tidak berdaya saing. Salah satu cara terbaik yaitu untuk meningkatkan kinerja sebuah divisi atau pabrik adalah memperkenalkannya lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar. Seperti di Koch Industri, tiap unit diharapkan bertindak sebagai suatu unit bisnis mandiri yang menentukan harga untuk pihak eksternal dan internal. Unit-unit yang pelayannya tidak dibutuhkan oleh unit-unit Koch lainnya akan mati dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi.
Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembagian divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Seperti contoh, divisi-divisi PepsiCo mencakup Frito-Lay, Gatorade, Quaker, dan Tropicana, serta divisi minuman ringan utamanya. Divisi-divisi dapat juga diciptakan menurut garis geografis. Sebagai contoh, UAL, induk perusahaan United Airlines, memiliki sejumlah divisi regional: Asia Pasifik, Karibia, Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Kehadiran divisi-divisi yang membentang di satu atau beberapa wilayah menciptakan kebutuhan akan evaluasi kinerja yang mampu mempertimbangkan perbedaan lingkungan divisi. Cara ketiga untuk membedakan divisi adalah berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan pada manajer divisi. Saat perusahaan tumbuh, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai area pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban dapat diukur berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Berikut jenis utama pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center. Manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Pengorganisasian divisi-divisi sebagai pusat pertanggungjawaban menciptakan peluang untuk mengendalikan divisi-divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Pengendalian pusat pendapatan dicapai dengan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari manajer-manajer divisi berdasarkan pendapatan dari penjualan. Kemudian, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi, akan tetapi laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan ini. Oleh sebab itu, mengembangkan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah suatu hal yang penting. Dua metode perhitungan laba yang dikembangkan, yaitu satu berdasarkan perhitungan biaya variabel dan yang lainnya berdasarkan perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Keduanya merupakan metode perhitungan biaya karena berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Ingat kembali bahwa biaya produk diinventarisasikan mencakup di dalamnya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian biaya periode seperti beban penjualan dan administrasi dibebankan saat biaya itu dikeluarkan. Perbedaan antara perhitungan biaya variabel dan absorpsi bergantung pada perlakuan terhadap satu biaya tertentu, yaitu overhead tetap. Perhitungan biaya variabel disebut juga perhitungan biaya langsung. Hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Kemudian perhitungan biaya absorpsi yaitu membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead dapat tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Menurut metode ini, overhead tetap dibebankan pada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dulu dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead tetap adalah biaya yang diinventarisasi.
persediaan dinilai atas biaya produk atau produksi. Perhatikan data berikut dari Fairchild Company untuk tahun lalu. Unit di persediaan awal diketahui unit produksinya 10.000, unit terjual 300 per unit 8.000, biaya variabel per unitnya bahan baku langsung 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabelnya 50. Biaya tetap overhead tetap per unit yang diproduksi 25, penjualan dan administrasi tetap 100.000. Data tersebut menunjukkan ada 2.000 unit di dalam persediaan akhir, yaitu dari 10.000 dikurangi 8.000. Kemudian perhatikan bahwa pada perhitungan biaya absorpsi, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkannya overhead tetap dalam hasil biaya persediaan. Perhitungan biaya variabel membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada modal absorpsi. Contoh tabelnya seperti yang ada di buku. Bisa dipahami? Terima kasih. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.